Selamat sore teman-teman, masih semangat? Masih ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore Prof Samsul. Oke. Dan juga teman-teman semua yang berbahagia, terima kasih sudah bersama ya sampai sore hari ini. Insya Allah nanti kita sampai maghrib aja acaranya. Jadi dibetah-betahkan di sini terlebih dahulu. Nah teman-teman, mana nih yang lainnya? Masih sholat ya? Oke. Sore hari ini kita memasuki materi yang kedua, yang mana materi ini akan disampaikan oleh Prof. Samsul Arifin. Beliau Prof. Samsul adalah Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah kenal semua pastinya dong. Nah, Prof. Samsul tadi sebelum materi yang kedua ini kita sudah sama-sama menyelami pemikiran-pemikiran Pak Malik bersama Pak Pradana Boy ya. Yang mana tadi kita belajar bagaimana sih pemikiran Pak Malik yang sangat moderat dan juga sangat humanis gitu. Nah, untuk materi yang kedua ini ya, di sesi ini kita akan bareng-bareng belajar tentang paradigma transformatif pendidikan Islam ala Pak Malik gitu, bersama Prof. Samsul tentunya. Teman-teman sudah siap semua ya? Oke, kalau begitu tidak lama-lama di saya, langsung saja ke Prof. Samsul, kepadanya kami persilahkan. Apa namamu? Ayu, ya. Kasih Ayu, sekalian, dan di belakang itu ada Jurkam senior itu, Pak Hadi, Pak Master Hadi Ramlan ya. Oke, Pak Hadi, sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma ba'du, saudara sekalian. Pertama tentu saya ingin bersyukur ya, dan kita semua karena kita diperjumpakan di acara yang menurut saya ini istimewa ya. Diselenggarakan pada bulan puasa. Kemudian kegiatan ini dimaksudkan untuk merekonstruksi, merefresh ya, pemahaman kita kepada tokoh bangsa. Allah yarham Pak Malik Fajar yang kepadanya termasuk saya banyak belajar, banyak berguru kepada beliau. Insya Allah dalam perspektif subjektif saya memenuhi salah satu kriteria mencari ilmu, bagaimana syairnya Imam Syafi'i ya, yang dikenal sebagai Imam Mazhab, salah satu Imam Mazhab terbesar di dunia, dan di Indonesia ini pengikutnya banyak. Dalam salah satu syairnya Imam Syafi'i mengatakan lan tanalal ilma illa bisittatin. Ilmu itu nggak mungkin bisa dicapai kecuali dengan 6 hal, 6 faktor. Yang pertama adalah dakaun, cerdas ya. Terutama ini kecerdasan intelektual ya. Meskipun belakangan ini konsep kecerdasan itu berkembang ya. Ada emosional, ada spiritual, kinestetik, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah hirsun, kemauan.
Jadi nuntut ilmu itu butuh kemauan. Dan tadi saya dapat informasi dari kawan-kawan panitia, sebagian peserta ini bahkan berasal dari luar kota Malang. Dari Lamongan, ada mana Lamongan ini ya? Blitar ya, Lamongan, Blitar itu kalau nggak ada Hirsun, nggak mungkin itu. Lamongan itu kan lumayan. Anda naik apa? Naik apa Anda itu? Ya sudahlah. Tapi saya dapat kabar dari Blitar katanya ada yang bahkan mau nginep di sini. Oke, ya. Anda memang betul-betul dari Blitar kan? Bukan karena kuliah di Malang kan? Itu kalau nggak ada kemauan nggak mungkin itu. Lalu yang ketiga adalah ijtihadun. Ada kesungguhan ya. Jihad itu. Kemudian yang keempat wabulghatun. Ada modal dari Blitar. Anda naik apa? Naik motor, bensin. Lumayan kan? Berapa liter itu? Banyak, belum lagi energi yang harus dikeluarkan capek loh. Saya dulu masih kuat, sekarang udah boro-boro dari Malang Blitar, ngantar anak naik motor udah gempor itu ya. Nah, lalu yang kelima itu adalah wasuhbatu ustadzin. Yang keenam adalah watul zaman. Yang menarik itu yang wasuhbatu ustadzin. Wasuhbatu ustadzin itu di dalam tradisi pesantren disebut dengan mulazamah, nyantrik ya. Alhamdulillah saya oleh Allah diberi kesempatan mengenal Pak Malik. Kemudian bertahun-tahun saya ikut kuliahnya. Ada filsafat, ada perencanaan. Bahkan mulazamah saya, nyantrik saya itu bisa lebih lama. Karena begitu saya lulus dari IAIN, Sunan Ampel, Fakultas Tarbiyah di Malang, tahun 91, saya ketemu dengan beliau, lalu saya diminta datang ke kantornya, saya ceritakan itu di salah satu tulisan saya. Kemudian sejak 91 itu saya mengajar di UMM. Sangat simpel ketika itu proses. Karena Pak Malik itu kan rupanya melakukan talent scouting dengan cara beliau itu kan. Jadi ketika beliau menawari saya asisten, itu saya bilang saya ingin mengabdi di UMM Bapak. Saya bilang. Saya nggak tahu Pak Malik kaget, mungkin kaget juga. Di luar dugaannya beliau. Singkat cerita sangat simpel, saya kemudian diterima di UMM. Sejak 91, jadi udah 30 tahun lebih, ini more than 30 years saya ngabdi di UMM itu, menjadi bagian di UMM. Sehingga ketika saya di UMM, mulazamahnya lebih lama gitu kan. Lebih-lebih ketika saya juga ambil S2 di UMM, Sosiologi Pedesaan, Pak Malik ngajar gitu loh. Jadi saya merasa bersyukur, karena kemudian Pak Malik itu kan ketika saya orasi guru besar, saya dapat guru besar alhamdulillah tahun 2008. Persis umur saya 40 tahun sebenarnya itu. Di bagian ucapan terima kasih itu yang bagian yang estetik gitu, emosional itu. Karena saya harus menyebut banyak nama untuk diberi ucapan terima kasih. Salah satu nama yang saya sebut berkali-kali Pak Malik Fajar itu. Yang saya sebut beliau sebagai inspiring teachers. Mungkin juga bisa disebut sebagai living curriculum. Kurikulum yang hidup. Inspiring itu beda dengan motivator ya. Kalau motivator itu kan cukup mengatakan tapi nggak perlu melaksanakan apa yang dikatakan. Saya sering menyebut melakukan fabrikasi kata-kata. Itu motivator. Tapi kalau inspiring itu bukan pada kata-katanya, tapi pada sosoknya itu loh. Diamnya aja itu menginspirasi. Nah, Pak Malik itu inspiring teacher, inspiring lecturers, living curriculum. Nah, saya berhutang budi dan bersyukur pada Allah karena bertahun-tahun bisa nyantrik. Bahkan mungkin meskipun di Muhammadiyah itu enggak dilembagakan ya, tabarukan mungkin. Tabarukan mungkin ya, dapat keberkahan karena menurut Imam Al-Ghazali
Barokah itu kan ziyad al-khair, bertambahnya kebaikan itu. Ada banyak kebaikan yang saya peroleh setelah mulazamah antara lain ke Pak Malik, kemudian saya mengajar di UMM sampai sekarang ini. Jadi saya bersyukur. Karena itu saudara sekalian, mungkin apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda itu enggak terlalu teoritik ya. Apalagi ini bulan puasa gitu. Dan saya lihat materinya itu kan paradigma transformatif pendidikan Islam ala Pak Malik itu. Ini kalau diurai secara saintifik, secara akademik ini berat bulan-bulan puasa. Bulan puasa yang ringan-ringan aja dah itu. Refleksi ringan-ringan gitu ya. Misalnya paradigma itu kan soal yang berat. Saya ketemu dengan paradigma ini. Itu lebih dalam ketika kuliah S2. Ketika belajar teori sosiologi, lalu ada bukunya George Dizer itu yang disadut oleh Ali Mandan itu, sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda, multi paradigm. Dan setelah itu kemudian berkenalan dengan siapa itu yang nulis buku Scientific Revolution, Thomas Kuhn. Karena memang konsep paradigma dari George Dizer itu diambil dari Thomas Kuhn. Yang dengan konsep paradigma itu Thomas Kuhn dan kemudian Dizer itu ingin menggambarkan ilmu itu terjadi perubahannya itu tidak evolutif, tapi bersifat revolutif. Yang digambarkan adanya shifting paradigm, jadi pergeseran paradigma. Sehingga sosiologi itu kan ada banyak paradigma di situ. Dan tidak hanya di sosiologi, di semua ilmu pengetahuan sosial ada banyak paradigm ya, ada banyak paradigma termasuk di bidang pendidikan. Sehingga kemudian kalau Anda buka buku-buku filsafat pendidikan, philosophy of education itu, Anda akan menemukan satu kajian apa yang disebut dengan school of thought, mazhab pemikiran. Saya kira kawan-kawan yang dari pendidikan, dari tarbiyah itu biasa menjumpai pembahasan tentang school of thought. Apakah Pak Malik ini menawarkan paradigma? Iya, beliau menawarkan paradigm meskipun tidak disampaikan secara eksplisit ya. Tapi menurut saya Pak Malik itu lebih banyak bicara soal masa depan yang futuristik. Saya ingat itu saudara sekalian, ada quotation yang seringkali dikutip oleh Pak Malik. Misalnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ada yang bilang itu hadis, tapi Pak Malik bilang itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Yang Anda kalau ingin tahu nasihat-nasihat Ali bin Abi Thalib bisa dibaca di kitab Nahjul Balaghah yang sekarang diterjemahkan sudah 3 jilid. Itu ada jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Pak Malik itu selalu mengutip alimu auladakum fa innahum mahlukun ghairu li zamanikum. Didiklah anak-anak kamu itu sesuai dengan zamannya. Karena dia akan hidup bukan zaman kamu. Itu kan Pak Malik itu sebenarnya lebih ke futuristik. Nah, saya begitu diingatkan untuk ngasih kuliah hari ini, saya lalu bongkar-bongkar buku saya, buku-buku lama. Ini saya bawa aja, buku-buku lama. Buku-buku lama itu. Buku ini yang sering dikutip oleh Pak Malik. Alvin Toffler sama John Naisbitt. Ya, Alvin Toffler itu kan menulis tentang future shock, kejutan masa depan. Alvin Toffler. Kemudian power shift, ya, pergeseran kekuasaan, dan yang sering dikutip adalah ini, the third wave, teori gelombang ketiga sama John Naisbitt, megatrend. Ini yang sering kali dikutip oleh Pak Malik. Bahkan saya masih ingat ketika saya itu jadi aktif di himpunan itu, HMJ kalau sekarang ya. Itu saya menggelar satu seminar, saya lupa topiknya itu. Pada saat itu saya lagi demen sama kata-kata yang wah itu loh.
Pokoknya sampai orang awam tuh gak pernah ngerti, apalagi orang awam, bahkan teman saya tuh gak paham itu. Saya sampai dijuluki, kamu itu kamus berjalan, dia bilang gitu. Oh yang aneh-aneh itu. Lagi demen kan itu masih mahasiswa supaya kelihatan ilmiah, cari kata-kata yang daki-daki itu. Sekarang justru saya mencari kata yang membumi gitu loh. Saya kalau sama kawan coba cari bahasa bakunya apa itu. Ya. Kalau dulu kan yang supaya kelihatan ilmiah gitu. Nah saya sempat menggelar satu seminar, saya lupa gitu ya, kalimat itu, topik ini. Tapi saya ingat bla 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 pendidikan menyongsong gelombang ketiga gitu loh. Saya ambil dari Alvin Toffler. Pak Malik itu sangat antusias dengan topik itu karena memang Pak Malik itu wawasan pendidikannya ke depan gitu, masa depan. Dan beliau juga sering mengutip pendapat quotation dari seorang filosof pragmatism, John Dewey ya, yang saya ingat-ingat itu beliau mengutip ini, education is not preparation for life, education is life itself. Jadi beliau itu kalau nggak salah ya, jadi education is not preparation for life, education is life itself. Pendidikan itu bukan menyiapkan masa depan, tapi kehidupan itu sendiri. Bukan menyiapkan kehidupan masa depan, tapi pendidikan itu ya kehidupan itu sendiri. Jadi ini kehidupan gitu loh. Kelas itu adalah kehidupan. Ada banyak quotation dari Pak Malik. Tapi yang sering saya ingat itu di samping ada filosofi hidup ya, yang tidak pernah saya lupakan itu dari Pak Malik, saya kemukakan di artikel saya di Matan itu. Suatu saat beliau bilang, banyak ngeluh hidup itu. Ngeluh itu sebelum dikerjakan udah capek. Kalau sudah dikerjakan biasanya hasilnya nggak maksimal. Karena dihasilkan oleh orang yang sudah capek, merasa capek. Dengan banyak ngeluh. Dan Pak Malik tuh gak pernah ngeluh itu. Tenang, ini yang saya gak bisa, belum bisa. Tegar, sekarang dia keluar air mata itu. Paling nggak di depan saya. Gak tahu kalau di itu. Oke. Jadi saudara sekalian, visi yang ditawarkan oleh Pak Malik itu adalah pendidikan yang memiliki visi masa depan. Futuristik. Mungkin transformatif itu bisa dibenarkan ya, tapi saya lebih suka paradigma yang futuristik, Pak Malik itu. Karena kalau transformatif itu kalau kita buka di beberapa literatur, transformatif itu kan pendidikan yang bisa bisa membangun kesadaran, conscientization ya kalau dalam istilahnya siapa itu tokoh pendidikan Brasil, Paulo Freire, conscientization. Pendidikan itu harus memberikan, Pak Malik memang juga mengutip, ya bisa dibenarkan juga ya, tapi saya mengambil yang lain itu. Penyadaran. Jadi pendidikan itu harus memunculkan kesadaran. Tentu ada konteksnya itu ya, pendidikan liberatif, transformatif itu yang digagas oleh Paulo Freire. Karena itu kan dalam konteks Brasil, masyarakat berkembang. Yang kalau Anda baca di beberapa buku itu, yang ingin dibangun oleh Paulo Freire adalah kesadaran kritis. Yang semula masyarakat itu dari kesadaran naif ke kesadaran ontologis, kemudian ke kesadaran kritis. Kalau kesadaran naif itu dia menerima dengan penuh keterpaksaan apa yang dialami, meskipun itu sebenarnya
disebabkan oleh faktor-faktor struktural yang represif tidak berpihak kepada dia. Itu yang mau dibangun kesadarannya itu, sehingga kemudian muncul dia sadar tentang kondisi dirinya, kemudian ada satu gerakan-gerakan untuk merubah gitu ya. Nah, kalau pendidikan itu diarahkan ke transformatif ya, maka diperlukan satu proses pendampingan terus menerus itu, sehingga masyarakat kemudian muncul satu kesadaran. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, saya ingin memposisikan Pak Malik itu pikiran-pikiran setidaknya yang saya dengar dari kuliahnya, pengarahan-pengarahan di UMM, maupun ketika saya terlibat menyiapkan bersama beliau menulis beberapa artikel gitu ya. Pak Malik lebih ke masa depan, dan itu terlihat apa yang dia pikirkan dan juga apa yang kemudian objektivasi dari pemikirannya itu. Kan banyak orang itu dia pemikir ya, pure thinkers, pemikir murni, tapi kemudian tidak ada legacy. Nggak banyak itu. Yang kemudian meninggalkan legacy itu antara lain, nanti saya akan elaborasi Pak Malik itu, Cak Nur ya, Nurholis Majid. Anda kalau mau baca Cak Nur itu, sekarang gampang. Kalau saya sama dulu itu nyicil. Pertama bukunya beliau adalah Islam, Keindonesiaan dan Kemodernan. Sampai kemudian terakhir itu pada saat itu muncul buku Islam, Doktrin dan Peradaban. Wah, itu antusias publik menyambut kehadiran Islam, Doktrin dan Peradaban itu. Nah, sekarang sudah terbukukan menjadi karya lengkap Cak Nur, yang mengingatkan saya kepada karya lengkap Diyarkara, seorang filosof yang namanya diabadikan menjadi Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara itu. Mungkin kita generasi muda ini termasuk aktivis di RBC ini, Rumah Baca Cerdas ini, perlu memikirkan mengcompile semua tulisan-tulisan Pak Malik dalam satu karya lengkap. Saya punya beberapa itu, saya nggak tahu lengkap, tapi menurut saya itu lengkap. Karya lengkap Pak Malik yang nanti PDF-kan sehingga bisa diakses. Nah, kembali ke Cak Nur itu luar biasa pemikirannya, dan Pak Malik juga sering karena berkawan akrab dengan Cak Nur. Pernah satu saat itu saya mengundang oleh Pak Malik, itu Pak Cak Nur ada acara di Malang, kamu datangkan ke IAIN itu. Wah, sukses saya mendatangkan, dan kemudian Cak Nur itu diajak berbuka di rumahnya Pak Malik. Itu kan memang akrab ya, karena sama-sama HMI, aktivis. Cak Nur tidak saja meninggalkan satu paradigma pemikiran yang luar biasa, saya kira Anda harus baca itu. Dan sampai sekarang ini kayaknya belum ada ya. Dan terbitan-terbitan sekarang ini kan tidak seperti tahun 80-an, 90-an pada zaman saya. Pada zaman itu tumbuh subur ya, berkembang subur terbitan-terbitan pemikir muslim, A.M. Saifuddin, Kang Jalal, Watik Pratiknya, Dawam Praharjo, Nurholis Majid di tahun 80-an, 90-an itu. Yang itu saya sebut sebagai gelombang intelektualisme Islam baru, saya nulis di Republika tentang itu. Nah, Cak Nur tidak hanya meninggalkan legasi paradigma pemikiran, tapi dia juga pikiran-pikirannya terlembagakan. Dalam bahasa teori social construction itu terobjektivasi. Menjadi apa? Menjadi para Madinah. Menjadi apa? Menjadi SMA Madaniyah di Bogor. Saya pernah lihat itu pikiran-pikiran Cak Nur itu tercermin di itu. Misalnya inklusivisme, interfaith, perjumpaan antar iman, ketemu di situ di Madaniyah itu.
Ya, jadi pikiran itu kemudian terobjektivasi menjadi lembaga pendidikan. Nah, Pak Malik itu tidak hanya meninggalkan pikiran, ide-ide ya, tapi juga pendidikan. Salah satunya ya UMM ini. Tidak lengkap membicarakan Pak Malik tanpa menyertakan perjalanan UMM yang berdiri sejak tahun 64. Lalu kemudian ada turning point ya, ada titik balik pada tahun 80-an, mungkin 83. Ya, tanpa mengenyampingkan peran-peran krusial para pendahulu Pak Malik itu, tapi sejak Pak Malik itulah, saudara sekalian, UMM berkembang berkembang demikian cepat sampai hari ini. Yang kemudian saya kalau menggambarkan UMM itu, tentu peran Pak Malik luar biasa di situ. Saya gambarkan UMM itu sebagai legacy ya. Pak Malik itu, saya sering menggambarkan UMM itu melalui 4 konsep, 4 diksi. 4 diksi ya. History, tradisi, prestasi, dan reputasi. Enggak tahu benar apa enggak ini. Ini kalau dibuat tulisan menarik gitu. UMM, titik 2, history, tradisi, prestasi, dan reputasi. Itu bisa panjang, bisa berhalam-halaman itu. Apalagi nanti ditulis 10 hari terakhir sambil menunggu Lailatul Qadar. Saya selama bulan Ramadan itu baru dapat 1 tulisan dan sudah dimuat di Kompas kemarin. Yang Ramadan, puasa, asketisme, dan keadaban publik. Dan itu nyiapkan lama karena untuk Kompas. Saya berkali-kali ngedit itu, waduh. Karena untuk Kompas itu kan gak gampang nembus Kompas itu. Mengapa pakai histori? Karena ada sejarah. Saya hijrah ke Malang ini 86, saya kira Anda belum lahir lah. Bahkan Pak Hadi itu, Pak Hadi mana Pak Hadi? Pak Hadi lahir tahun berapa Pak Hadi? Ah ya, 83 ya. Sorry ya. Udah lahir. Tapi Anda ini kan belum lahir ya. Saya hijrah, berarti masih lucu-lucunya Mas Radi. Saya kuliah Pandang, Mas Radi itu lucu-lucunya. Mungkin udah gembul kayak gitu ya Mas Radi pada saat itu ya. Atau mungkin efek kemakmuran, prosperity effect gitu. 86 saya hijrah. Nah, tahun 86 itu ya memang sudah dibicarakan itu ya. Jadi UMM itu memiliki sejarah yang panjang tahun 64. Sampai 86 itu saya menjumpai kawan-kawan saya senior itu kuliahnya itu bisa 2 sampai 3 itu. Karena pada saat itu kan orientasi pada gelar. Jadi yang dia cari itu nanti kalau IAIN ketika itu kan gelarnya di depan, DRS. Saya DRS loh. Doktorandus. Itu Belanda banget itu. Nah, supaya gelarnya tambah dicarilah yang di belakang. Misalnya DRS bla 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 SE gitu kan. Sarjana ekonomi gitu. Itu banyak. Nah, kampus yang dijadikan tempat kuliah kawan saya di samping IAIN sekarang udah nggak ada. Saya nggak perlu nyebutkan satu persatu gitu loh. Nggak ada udah. Habis. Udah tergerus itu oleh sejarah. Tapi UMM 64, alhamdulillah sampai sekarang tahun 2022 sudah beyond 50. Melampaui usia 50 tahun. Nggak gampang loh itu dengan sejarah ini. Mengapa saudara sekalian? Karena dalam rentang sejarah yang lumayan panjang itu ada tradisi. Bahkan saya ingin menyebut ada great tradition di UMM. Apa tradisi kerja?
yang itu dibingkai oleh satu etos pengabdian sebagai satu ibadah. Dan ini inline dengan komponen ideologi di Muhammadiyah. Anda kalau baca dokumen resmi Muhammadiyah di bagian masalah 5, saya kira kawan-kawan yang aktif di pemuda mana ini? IMM ada? Nggak ada ya. Mana? Ya kan, itu kan ideologi ya. Masalah 5 itu kan ada tentang apa itu Islam, apa itu agama, apa itu ibadah gitu kan, apa itu ad-dunya, apa sabilillah itu kan, ya. Ada itu kan. Menarik itu masalah 5 itu. Yang dengan masalah 5 itu kita kemudian bisa memahami bahwa paham keagamaan dan praktek keagamaan yang coba dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah yang universal, kontekstual. Tidak ada dikotomi antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Semua itu kan sebagai satu manifestasi ibadah kita kepada Allah. Dan kerja di Muhammadiyah itu ibadah. Karena itu pada generasi kami yang sekarang alhamdulillah masih dirawat, ini ada dosen muda, misalnya tadi Mas Ari ya. Kalau Mas Radi tahun berapa Mas masuk UMM Mas? Sebagai dosen loh Mas. 2009, Mas Ari. 2016 barusan. Tapi terawat itu karena ada kesenambungan. Udah biasa kerja dari pagi sampai ketemu pagi. Udah biasa itu. Insya Allah itu sebagai satu ibadah gitu. Itu tradisi kerja, kemudian juga ada tradisi di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu menarik kalau kita potret secara detail bagaimana tradisi pengembangan ilmu pengetahuan di UMM. Karena UMM ini kan sebagai Center of Excellence pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau Anda baca visinya, saya hafal sebagai WR1. Karena kalau akreditasi ditanya, tapi bukan itu sebenarnya. Visi UMM menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan iptek berdasarkan nilai-nilai Islam pada tahun 2030. Hafal saya, karena dipajang saya kalau masuk kantor itu saya masuk lihat visi, lalu milestone segala macam itu. Jadi UMM punya visi tahun 2030. Apa pengembangan ilmu pengetahuan yang mungkin nanti visi bisa berubah gitu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, sesuai dengan perkembangan di luar. Jadi itu tradisinya. Ya, kalau kita riset itu menarik. Sehingga kemudian saudara sekalian, buah dari tradisi itu, lalu UMM punya prestasi. Ada capaian-capaian yang kemudian direkognisi oleh masyarakat, oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak yang lain. Masyarakat semakin mempercayai, banyak yang kemudian anaknya memasukkan ke UMM. Karena dianggap punya prestasi. Dan saudara sekalian, karena UMM ini sejak awal bilang inklusif, multicultural, maka yang masuk ke UMM itu ya multi etnis. Dosennya gak Madura kok kayak saya ini. Saya kan Madura, belum dikenalkan ya. Mahasiswa dari Madura banyak, apalagi dari Jawa. Basisnya memang Jawa Timur. Setelah itu juga dari Kalimantan, dari NTT. Agama lain juga banyak. Ini pengakuan autentik dari masyarakat. Jadi orang sekolah di UMM yang notabene Muhammadiyah itu biasa. Artinya sekarang udah cair gitu loh. Dan kemudian jangan dibawa ke, kalau Pak Malik tuh bilang jangan dibawa ke gang sempit kalau Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu jangan dipersempit karena urusan yang furu'iyah, tetek yang itu enggak itu. Yang kemudian bisa membuat masyarakat salah paham gitu loh. Di samping kemudian Muhammadiyah dapat rekognisi dari badan akreditasi nasional, internasional, segala macam itu. Dan sekarang sedang bergerak untuk ada beberapa prodi yang sekarang memperoleh akreditasi internasional. Nah, di tempatnya Mas
Pak Rahadi itu sekarang siap-siap ke FIBA itu. Dan prodinya Pak Rahadi itu sudah mendapat sertifikasi dari AUNQIE. Sekarang beliau siap-siap ke FIBA A, akreditasi internasional yang berbasis di Jerman. Inilah prestasi ya, kelembagaan maupun orang-orangnya. Ya, ada banyak dosen UMM yang menuai prestasi. Sehingga kemudian saudara sekalian, UMM dipandang sebagai kampus yang punya reputasi. Reputable. Ini merawatnya, mencapainya, kalau the founding fathers, UMM lalu lebih-lebih zaman Pak Malik itu tidak menyiapkan fondasinya, nggak bisa. Ini yang saya katakan tadi legacy. Meskipun sekarang ini, jam berapa Pak? Sampai jam berapa? 6. Oke, enggak apa-apa. Kita lama-lamain aja. Meskipun saudara sekalian, sekarang ini ada si yang terakhir, ini disrupsi. Jadi kalau mau ditambah, dan disrupsi gitu. Ini yang menarik gitu sekarang. Nah itulah relevansi pemikiran visioner, futuristik Pak Malik. Karena hari-hari terakhir ini kita dihadang oleh apa yang disebut dengan disruption. Bukan lagi menyongsong kita era disrupsi, enggak. Kita sedang menghadapi dan sebagian di antara kita sudah terdisrupsi. Itulah mengapa Pak Malik sering mengutip alimu auladakum wa innahum mahlukun ghairu li zamanikum. Didiklah anak-anak itu sesuai dengan kehidupan di masa depannya. Karena dia akan hidup bukan di kehidupan kamu. Sekarang kita menghadapi disruption itu. Yang luar biasa. Saya punya buku yang ditulis oleh Francis Fukuyama, Great Disruption. Itu lebih banyak pada dimensi sosial politik gitu ya. Tapi sekarang ini orang bicara disruption itu karena revolusi Industri 4.0. Saya merasakan, kita semua merasakan, UMM merasakan. Dan itu dipercepat, disruption itu dengan COVID-19. Ini sekarang saya misalnya, ini gimana ini merubah kebiasaan yang sudah terlanjur dibentuk oleh COVID. Saya punya bukunya Farid Zakaria, yang membahas tentang 10 pelajaran yang diperoleh oleh dunia setelah adanya COVID ini. Salah satunya dia bilang, life is digital. Hidup ini adalah digital. Sehingga di mana, kemarin saya baca majalah SWA yang terbaru, semua perusahaan itu bicara tentang bisnis 4.0, melakukan transformasi digital. Baik itu pertanian, transportasi, segala macam itu. Kita bicara udah life is digital. Nah, ini teknologi digital sama COVID ini lalu mendisrupsi. Anda kalau ingin belajar lebih jauh tentang disruption, baca bukunya Renat Kasali. Saya kira kawan-kawan ekonomi itu Renat Kasali itu punya buku serial tentang disruption. Disruption itu dia di buku apa itu saya lupa, itu di salah satu bukunya ada 3 konsep, ada iterasi, ada inovasi, ada disruptive innovation. Kalau iterasi itu hanya ngulang-ngulang aja. Ini biasanya kaum apa ini? Kaum malah udah kepenak itu. Repot-repot. Saman sih. Hati-hati ini. Kalau sudah ngulang-ngulang ini bisa selesai itu. Bahkan inovasi saja nggak cukup. Karena inovasi itu kan
melakukan sesuatu yang baru ya. Doing the new thing. Doing the new thing, kira-kira begitu. Ini nggak cukup. Karena sekarang itu ada disruptive innovation, mengerjakan sesuatu yang berbeda. Baru tapi berbeda, yang menjadikan yang lama itu obsolete. Udah kuno. Ini di samping COVID ini memberikan penderitaan, suffering, saya aja kena Omikron kemarin. Waduh sudah gak nyaman. Sakit. Musibah itu kan musibah itu. Sesimpel apapun sakit itu, apalagi serius itu. Karena saya mau ke Jakarta, harus antigen, saya udah curiga sama diri saya itu, beler, kemudian bola-balik BAB, aduh saya kok, saya ke Jakarta. Begitu antigen, saya lapor sama istri di rumah itu, waduh ternyata istri saya lebih menakutkan daripada Omikron itu. Lebih menakutkan dari Omikron. Anda tahu, saya kan susah diatur itu. Dia paranoid ketika saya Omikron itu. Ya banyak Omikron dan segala macam itu ya denial kan. Anda mungkin kalau baca bukunya siapa itu, apa kedukaan? Aduh lupa saya. Itu. Itu kan nggak langsung nerima ya, acceptance, tapi denial. Saya juga denial itu. Masa sih Omikron? Tes pertama saya nggak nerima, tes lagi saya bilang. Nggak percaya, denial saya itu. Ternyata semakin positif. Saya masih nggak percaya. Iya nanti hari ini ya setelah beberapa hari di PCR ya. Harapan saya PCR itu berbalik. Tambah positif. Dengan apa itu, angkanya di bawah 20. Waduh, tapi lama-lama acceptance itu. Dan itu kan ada denial kemudian. Dan acceptance. Nah, suffering menimbulkan penderitaan dalam banyak aspek. Banyak orang kena PHK itu. Bilang, ternyata kosong. Kalau baru dibangun itu. Saya membayangkan orang kemana. Bukan orang itu ini ujian Allah betul. Padahal samarat. Allah itu menguji hanya sedikit aja. Belum banyak loh itu, tapi udah bergelimpangan itu. Udah bergelimpangan. Cuma untungnya, nah ini kan teologi untung ini kan penting ini, untungnya. Orang Jawa ini kan punya kearifan ya, untung. Untungnya apa? Ada ekosistem digital. Sehingga ketika ada kebijakan pembatasan mobilitas, physical distancing segala macam, PPKM segala macam, level ini segala macam itu, kita masih bisa beraktivitas. Masalahnya saudara sekalian, ini udah PW sekarang ini, udah pawena. Ketika misalnya kami membuat kebijakan, nanti OTS lurik loh.
bilang ngomong hahu dia bilang. Saya tahu itu kamu nongkrongnya di kafe, gak berjarak, gak pakai masker lagi, urusan suruh kuliah online, offline gak mau kamu. Kita udah enak. Dan saya juga memperoleh keuntungan dari itu semua. Saya ini kan suka belusukan ke toko buku ya, baik buku yang konvensional maupun yang virtual. Saya ada salah satu aplikasi marketplace. Kalau mau cari buku yang langka-langka itu saya ke marketplace itu. Enak aja. Tinggal bayar, selesai. Mestinya saya kan bisa bayar langsung itu, tapi karena ingin ketemu dengan pelayan Indomaret gitu ya, saya bayar Indomaret gitu kan. Karena suka, selamat datang Bapak, terima kasih kunjungannya, itu kan asik gitu. Jumpa lagi Bapak, itu kan asik gitu. Hospitality-nya itu. Tadi aja saya belanja buku apa gitu. Semua. Tetapi saudara sekalian, kalau kita bicara pendidikan atau sebelum ke situ, inilah apa yang sering disampaikan Pak Malik ya. Dulu saya masih ingat, ya nggak usah jauh-jauh lah. Di Noyo itu loh. Nanti 5 tahun ke depan tuh kayak apa? Di Noyo itu bener. Berubah. Ketika itu tahun 90-an, berarti ya 95 atau berapa itu sudah banyak berubah. Jauh-jauh itu. Sekarang kita hadapi semacam itu. Nah karena itu saudara sekalian, pendidikan menurut saya, pendidikan itu harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang berubah, tapi tetap memiliki fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat. Pendidikan itu. Jadi pendidikan itu harus memiliki kemampuan beradaptasi. Terutama antara lain ketika menghadapi generasi seperti Anda ini. Anda ini mau disebut sebagai generasi apa? Milenial kah atau Z kah gitu? Generasi Z. Generasi Z atau Y gitu ya. Generasi Z. Atau secara generik disebut generasi milenial. Kalau saya ini kan generasi apa? Generasi apa? Baby boomer ya. Yang lahir tahun 60-an. Itu generasi apa di perpustakaan itu? Baby boomer ya. Yang dari sisi digital itu banyak masalah saya ini. Bermasalah. Sehingga kemudian di dalam sosiologi itu dikatakan saya dan kawan-kawan itu disebut sebagai digital imigran. Kaum muhajirin digital. Kaum muhajirin digital. Anda ini kaum pribumi digital. Digital native. Karena waktu saya lahir dunia gelap. Iya, peradabannya jahiliyah dalam tanda kutip itu. Enggak ada listrik. Itu petromak itu mewah udah itu. Yang kalau menyalakan itu tuangin minyak tanah dulu, pastikan itu kaosnya itu di dalam itu, lalu digenjot itu. Hati-hati jangan sampai tekanannya terlalu berat itu bisa meledak itu. Itu udah mewah punya strongking itu, petromak itu. Lalu ada ini kan, lampu apa itu? Berangkat ngaji itu saya pakai obor. Anda mau tanya telepon, TV segala macam ada, tapi di sebelah. Kalau ada pertandingan umat Ali itu pada berbondong-bondong ke situ. Yang punya hanya satu. Jadi dunia itu betul-betul gelap. Informasi itu baru diketahui. Saya punya cerita yang menyedihkan gitu ya. Bapak saya itu haji tahun 74 kalau enggak salah. Beliau Allahyarham berangkat duluan haji. Ibu itu enggak berangkat ibu itu. Dagang. Suatu saat ibu saya
bungkus gula dalam takaran tertentu di di plastiknya itu di apa? Kan sekarang nggak seperti itu ya. Dulu itu ternyata ada musibah, bakaran, masuk rumah sakit, meninggal. Jadi ketika saya masih kecil umur 4 tahun itu. Mungkin kalau sekarang segera diberitahu kan, nggak ada telepon, nggak ada apa. Sampai kemudian bapak saya pulang haji, pulang itu nggak ada yang tahu. Kemudian ada seorang tokoh masyarakat bilang di Zamsul itu. Karena orang itu kan dipanggil nama ya, Zamsul, yang sabar, Trimo, meninggal. Pulang itu ada abah saya, lalu mbah saya sama ini. Akhir shock itu bapak saya langsung. Karena itu ketika dia pulang itu cari ibu saya, nggak ada, udah meninggal. Mana ini ibunya Samsul mana? Orang nggak ada yang berani ngomong. Sampai kemudian ada tokoh datang, saya masih ingat masih kecil itu, abah saya langsung teris itu teriak-teriak. Ditinggal orang yang dicintai. Pun belakangan nikah lagi gitu. Dan punya ibu sambung. Tapi yang mau saya ceritakan, itu kan delay-nya lama kan, 40 hari itu kan. Saya nggak tahu apakah waktu di sana dia dapat isyarat atau apa gitu. Lama itu. Kalau sekarang dalam hitungan detik udah nyampe itu dengan gambarnya segala macam. Goreng apa kok enak ini? Allahu Akbar, subhanallah. Ya memang kegembiraan orang Bosa itu dua. Pertama pada saat berbuka, yang kedua pada saat ketemu dengan Allah. Ini Mbak, yang keras gorengnya Mbak. Kita akan bergembira itu. Itu gorengan ya? Goreng apa itu? Pak Radi ini yang gini-gini nggak apa-apa, masuk video nggak apa-apa Pak Radi, ini asik Pak Radi, gitu. Alamiah gitu loh. Tapi sekarang ini, saya sering bilang, alih-alih ketika lahir, bahkan di dalam rahim Anda udah main gadget. Karena ibu Anda itu kan main gadget itu kan, emak-emak sekarang itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu kan WhatsApp. Grupnya banyak. Maka Anda kemudian dikatakan sebagai digital native yang cara belajarnya beda. Ini kan nggak bisa dielakkan. Saya kalau ngajar, saya nggak pernah bilang HP-mu dimatikan, enggak. Tadi misal saya ngajar filsafat sosial. Coba dicari di googling ini, saya bilang. Cari itu. Masa Mahathir Muhammad nggak tahu gitu. Coba, kamu tahu Mahathir Muhammad? Nggak tahu Pak. Googling, saya bilang. Akhirnya ketemu. Nah, seperti itu. Nah inilah realitas masa depan, saudara sekalian, yang sering dibicarakan, diingatkan oleh Pak Malik kepada mahasiswa, kepada para kolega, dan juga kepada kami-kami yang ada di UMM ini. Artinya kalau kembali ke legacy tadi, ada histori, ada tradisi, ada prestasi, ada reputasi itu, hati-hati sekarang ada disruption, ada disrupsi. Yang kalau tidak memiliki kemampuan beradaptasi, adaptasi itu bukan sekedar kemudian menjadi pengekor gitu loh. Tapi lembaga pendidikan itu harus betul-betul menjadi center of excellence. Terserah mau milih bagian mana. Anda kalau sekarang ini membaca naskah akademik ya, RUU Sisdiknas, udah baca belum? Kan ada di WhatsApp. Ada itu menarik. Kalau mudah-mudahan saya tidak salah baca ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Itu menarik. Ketika bicara pendidikan tinggi, di situ ditekankan apa yang disebut dengan differentiation. Terserah nanti kampus itu mau memilih misinya apa gitu loh. Disebut situ apakah memilih seperti Oxford,
Oxford University di UK. Yang kalau Anda masuk ke YouTube itu, waduh, bangunannya itu ikonik, historis banget itu. Kalau di Australia itu saya lebih sering ke Australia, sudah 5 kali mungkin ke Australia itu. Akhir saya ke Australia Barat, ke UW, saya ke University of Western Australia itu Oxford. Mudah-mudahan susah juga ke Oxford. Afirmasi gitu, siapa tahu nanti Pak Nazar, Pak Samsul ke Oxford itu seneng saya. Pak Nazar gak ada ya? Nanti dibilangin ya, nanti Pak Samsul nyebut Pak Nazar Oxford, siapa tahu diajak gitu ya. Hah? Kamu tak ajak, siapa namamu? Ayu. Kamu tak ajak Ayu. Nanti bilang ke Pak Nazar ya. Oxford itu dia kuat di best research. Kuat. Jadi kampus itu, kampus masa depan adalah kampus yang nanti memilih misinya itu adalah pada research university. Pada research university. Tapi syaratnya dia bisa menjadi research university pertama kalau banyak profesor. Nah di Indonesia ini kan makhluk langka. Saya ini kan makhluk langka. Meskipun kadang-kadang ya di kampus itu kan prof aja gitu orang. Tapi begitu di rumah kan Samsul gitu. Disuruh ganti gaun, ganti LPG, kadang-kadang disuruh main EKTS, gitu. Keren itu. Dan nikmati semua. Nah, sudah, yang punya kuasa di rumah itu kan istri saya, Bu Prof gitu kan. Jadi kamu panggil prof aja gitu kan. Profesornya harus banyak. Satu. Ini masih makhluk langka itu. Anda di Blitar di mana? Tulungagung di mana? Kuliahnya UIN. Ada berapa profesor tempat Anda? Kan gampang dicari di mana itu kan ada itu. Nah ini digital imigran ini. Tapi saya kira nggak terlalu banyak dari dosen. Kalau kamu Blitar? Di sini kita satu alma mater ya. Tahun berapa? Berapa profesornya di UIN? Enggak banyak juga. Enggak banyak. Ya mungkin paling banter 2-30-an lah ya, dari ratusan. Enggak banyak. Jadi kalau mau jadi research university yang disebut di naskah itu Oxford, profesornya harus banyak. Ya untuk menjadi profesor kan harus doktor. Doktor aja nggak cukup, harus riset dan punya artikel yang terbit di Scopus. Suka atau nggak suka? Karena memang aturannya begitu. Ikuti aja aturannya itu. Satu, jadi harus banyak profesor. Yang kedua, harus banyak mahasiswa PhD-nya, pasca sarjana. Karena nanti dia menjadi tandem profesornya itu. Dan tentu lab-nya harus bagus. Bukan sekedar lab untuk praktikum ya, tapi lab untuk research. Itu baru kita bicara research university yang nantinya menjadi world class university. Baru itu bicara itu. UMM seperti apa? Menuju ke sana. Harus optimis itu. Pak Malik bilang optimis, gak banyak ngeluh. Kita ke sana. Pokoknya penting semangat itu. Gak boleh ngeluh. Aduh, kalau sudah aduh itu, Pak Malik paling gak suka. Aduh, udah berhenti di aduh itu. Saya banyak belajar dari beliau. Oke. Atau seperti MIT, Massachusetts, apa itu? MIT ya. Itu kuat di ini riset terapannya. Jadi sehingga kemudian menghasilkan produk. Yang kemudian dari situ saudara sekalian, dunia usaha dan dunia industri itu merapat ke MIT. Bahkan bayar itu. Bayar. Jadi kalau kasus MIT itu Dudi yang butuh kepada kampus, bukan sebaliknya. Mungkin sama dengan Stanford University yang ada lembah silikon itu.
Jadi risetnya yang kemudian menghasilkan suatu produk-produk yang itu dibutuhkan dan nanti oleh industri dibeli untuk dikomersialisasi, diproduk secara masif. Bisa pilih situ. Atau nanti kampus itu lebih kuat pada teaching university, pada pembelajarannya. Ajar gitu ya. Lalu yang keempat, kampus ini bisa lebih menyiapkan pekerja profesional, vokasi. Yang memang siap. Nah, UMM ini saudara sekalian, mudah-mudahan keempat-empatnya bisa direngkuh gitu. Karena itu Pak Rektor mendorong prodi-prodi untuk bikin apa yang disebut dengan Center of Excellence. Jika muncul ada banyak kelas apa, itu ada kelas unggas, kelas ini dan seterusnya. Yang itu dengan kelas-kelas itu memberikan jaminan kepada mahasiswa, kepada alumni untuk mandiri dan cepat mendapatkan pekerjaan, bahkan dia menjadi seorang entrepreneur. Mungkin bisa menjadi techno-sociopreneur. Itu perlu ada ekosistem pendidikan yang bisa menjamin ke situ. Nah, saya kira saudara sekalian, pendidikan masa depan itu ya seperti itu. Yang bisa memberikan kepastian kepada orang-orang di dalamnya itu untuk kemudian terus eksis ya. Hidup di masa depan dengan segala dengan segala tantangan yang kalau kita nggak bisa beradaptasi itu bisa betul-betul terdisrupsi kita itu. Menjadi obsolete, menjadi dimuseumkan gitu. Mending kalau dimuseumkan, kalau dibuang itu loh. Dibuang, kalau museum kan masih dilihat gitu ya. Tapi kalau di museum, kalau dibuang, kita udah nggak ada gunanya itu. Nah inilah saudara sekalian, jam berapa Pak? Wah mantap, 1 jam lebih. Oh iya harus diskusi dong gitu loh, jadi harus diskusi. Jadi itu kira-kira ya refleksi saya, nggak terlalu teoritik gitu ya. Karena saya ingin mencoba mengingat-ingat wisdom, pengetahuan yang saya peroleh selama perjumpaan saya dengan almarhum, dengan Allahyarham. Sekali lagi saya bersyukur pada Allah karena diperjumpakan dengan seorang tokoh yang kadang-kadang saya masih merinding gitu ya. Dan kadang-kadang saya nggak bisa menahan air mata. Saya lihat tadi fotonya aja seperti takut saya itu. Masih ada aura beliau itu. Ya, jadi kadang-kadang saya itu kalau ingat nama beliau bergetar saya itu karena kehidupan saya antara lain berkat sentuhan Allahyarham Malik Fajar, dan tentu kita terus mengingat dan meneladani dan jangan lupa mendoakan ya untuk kehidupan beliau di alam barzakh. Saya kira itu, terima kasih. Lebihnya sambil menunggu takjil dan berbuka kita pakai untuk berdialog. Allah a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.